Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk di video kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Jadi di bab 1 di semester 2 ini kelas 11 kalian udah belajar tentang pH asam basa yang menjadi pH asam basa. Sekarang kalian akan belajar mencari pH garam ya, karena nanti ada dua tipe, hidrolisis dan penyangga. Nah, garam ini yang harus kalian tahu terbentuk dari asam yang bereaksi dengan basa. Jadi asam bereaksi dengan basa jadilah garam. Nah, ada 4 tipe garam di hidrolisis garam. Yang pertama ialah asam kuat ketika bereaksi dengan basa kuat. Ya. Maka nanti garam yang terbentuk adalah garam netral. Dimana kita tahu bahwa kalau pH netral itu sama dengan 7. Jadi contohnya KCl. Ya, KCl ini adalah garam yang ketika terion dia akan membentuk K+ dan Cl-. Nah, K+ dan Cl-nya ini terdiri dari K-nya ini ialah berasal dari KOH dan Cl-nya ini berasal dari HCl. Nah, KOH ini adalah basa kuat dan HCl adalah asam kuat. Maka ketika ion K dan Cl- ini bereaksi di dalam air, mereka berdua ini tidak akan bereaksi gitu sama air, karena mereka berdua sama-sama ion yang berasal dari asam dan basa yang kuat. Maka pH-nya nanti 7. Tipe yang kedua, jika garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya, nantinya ini akan membentuk garam yang pH-nya lebih besar dari 7 alias garam basa. Nah, contohnya CH3COONA. Ya, jadi ini adalah basa garam CH3COONA, dimana kalau kita ionisasikan dia menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, CH3COO- ini itu berasal dari asam lemah yaitu CH3COOH ya, asam lemah, dan Na, sedangkan Na+ ini berasal dari asam kuat NaOH. Nah, karena di sini ada yang lemah yaitu ion CH3COO-, maka ketika CH3COONA ini dimasukkan ke dalam air gitu ya, garam ini, terus kan nanti akan terbentuk ion-ionnya. Nah, yang CH3COO- ini akan bereaksi dengan air. Dimana kita tahu air itu kan terdiri dari H+ dan OH-. Bereaksilah CH3COO- dengan siapa ya? Min pasti bereaksi dengan plus ya, nggak mungkin min dengan min ya. Nah, sehingga CH3COO- bereaksi dengan H+ membentuk CH3COOH. Sisanya siapa? Sisanya OH-. Nah, inilah alasan mengapa garam ini CH3COONA ini akan membentuk basa, karena sisanya ini OH- ini. Maka nanti akan ada OH- di dalam larutan itu yang menyebabkan larutan garam itu akan bersifat basa. Selanjutnya yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah yang nanti akan membentuk garam asam. Maka pH garamnya lebih kecil dari 7 karena kan asam.
Nah, contohnya adalah AlCl3. Nah, garam ini akan terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3Cl-. Nah, Al3+ nya ini berasal dari basa AlOH 3 kali, sedangkan Cl-nya berasal dari asam HCl. AlOH 3 kali ini adalah basa lemah dan HCl adalah asam kuat. Ya. Maka ketika si garam ini terionisasi di dalam air, maka yang lemah, ion yang berasal dari lemah tadi, si basa lemah berarti Al3+, itu akan bereaksi dengan air. Dimana kita tahu tadi air itu ada H+, terus ada OH-, maka plus akan menyerang min, gitu kan, membentuklah AlOH 3 kali, dan yang bersisa si H+, bersisalah H+ di dalam air tersebut, sehingga nanti garamnya akan larutan garamnya akan bersifat asam. Selanjutnya untuk asam lemah dan basa lemah. Contohnya itu ada Al, ada garam Al, CN3. Ya. Nah, ini kalau terionisasi itu akan menjadi Al3+ dan 3Cn-. Al3+ itu berasal dari basa AlOH 3 yang merupakan basa lemah, dan Cn- ini berasal dari HCN alias asam lemah. Jadi sama-sama lemah. Jadi ketika garam ini akan bereaksi dengan air, maka dua kation anionnya ini berdua ini akan bereaksi dengan air. Dimana reaksinya Al3+ bereaksi dengan air, menjadi AlOH 3. Sisanya adalah karena diambil OH, sisa H+. Lalu gimana yang Cn-? Ambil Cn- bereaksi dengan air membentuk HCN. Karena Cn mengambil hidrogen H+, maka sisalah OH-. Nah, maka pH-nya gimana ya? Nah, pH-nya tidak bisa ditentukan langsung seperti ini karena dua-duanya ini bereaksi. Dimana kita tahu yang lemah itu memiliki konstanta, ya kan? Konstanta asam dan konstanta basa. Jadi ada syarat khusus untuk yang lemah-lemah. Syarat yang pertama, jika nanti Ka-nya lebih besar dari Kb, pokoknya siapa yang besar, maka itulah tipe garamnya. Jadi kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka nanti garamnya adalah garam asam. Maka kalau nanti Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka garamnya jadi basa. Nah, gimana kalau sama? Oh, kalau sama udah pasti garamnya akan netral alias pH-nya 7.